Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Endre dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Orientasi Belanja, Kepercayaan Online dan Pengalaman Pembelian Terhadap Minat Beli Secara Online di IAIN Samarinda. Yang melatar belakangi teknologi komunikasi yang semakin maju dan berkembang menumbuhkan berbagai pengaruh bagi penggunanya. Teknologi bagi bermata dua yang memberikan kelebihan dan kekurangan. Masyarakat dituntut untuk lebih mampu memanfaatkan teknologi sesuai dengan fungsinya. Internet merupakan bentuk dari perkembangan teknologi yang saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian kalangan. Perubahan zaman yang mengharuskan pengetahuan teknologi dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua pihak. Penggunaan internet semakin populer di kacamata para generasi muda, tak terkecuali mahasiswa. Mahasiswa adalah bagian masyarakat yang sangat dekat dengan persoalan akses informasi dan dunia internet, bukan hanya karena tuntutan keilmuan yang mengharuskan mahasiswa untuk selalu mencari informasi terbaru, tetapi juga persoalan tentang berbagai kebutuhan mendasar sebagai manusia di era teknologi. Penggunaan internet sebagai salah satu akses informasi dalam melancarkan berbagai aktivitas mahasiswa. Pembelanjaan online. Penggunaan online shop bagi mahasiswa memberikan perubahan belanja yang semulanya harus berdesak-desakan di pasar, menjadi satu hal yang baru dan praktis. Penulis tergugah untuk lebih jauh mengetahui apa yang melatar belakangi online shop ini menjadi pilihan belanja mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga dengan berbagai masalah yang akan timbul, penulis mengharapkan adanya kontribusi yang nyata ketika penulis meneliti permasalahan yang berkaitan dengan perilaku mahasiswa. Maka dari itu, di sini saya akan melakukan sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Orientasi Belanja, Kepercayaan Online dan Pengalaman Pembelian Terhadap Minat Beli Secara Online di IAIN Samarinda. Adapun rumusan masalah dan tujuan masalah. Yang pertama, apakah orientasi belanja berpengaruh terhadap minat beli konsumen secara online dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh orientasi belanja terhadap minat beli konsumen secara online. Yang kedua, apakah kepercayaan online berpengaruh terhadap minat beli konsumen secara online dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan online terhadap minat beli konsumen secara online. Yang ketiga, apakah pengalaman pembelian berpengaruh terhadap minat beli konsumen secara online dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman pembelian terhadap minat beli konsumen secara online. Dan yang terakhir, apakah orientasi belanja, kepercayaan online, dan pengalaman pembelian sebelumnya berpengaruh terhadap minat beli konsumen secara online dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh orientasi belanja, kepercayaan online, dan pengalaman pembelian terhadap minat beli konsumen secara online. Online shop suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di satu website atau toko maya. Di sini saya ada lambang toko online shop yang ada di Kuta Timur, yaitu Shop. Nah, kemudian di dalam online shop itu ada 3 pengertian. Yang pertama, pengertian supplier. Supplier adalah pihak yang menyediakan, menyalurkan, dan memasarkan suatu produk tertentu. Yang kedua, pengertian reseller. Reseller adalah orang atau pihak yang menjual kembali produk yang lain atau supplier di mana reseller ini berdiri sendiri atau bukan merupakan pegawai dari si supplier. Yang ketiga, pengertian dropshipper. Dropshipper tidak melakukan stok barang. Mereka hanya memamerkan atau memajang gambar atau bahkan foto kepada calon pembeli. Operasian online. Salah satu faktor penting dalam pengoperasian online shop adalah faktor etika saat memilih produk yang akan dijual. Beberapa kategori produk yang dapat dijual dan memiliki penjualan retail terbanyak yaitu barang kebutuhan sehari-hari,
pakaian, barang elektronik, kebutuhan kantor, aksesoris, buku atau CD atau VCD, peralatan rumah tangga, produk handmade, makanan, produk kesehatan, perhiasan, dan alat olahraga. Sedangkan di Indonesia, riset yang dilakukan Veritrends dan Daily Social juga menunjukkan banyak kemiripan mengenai produk-produk primadona yang dijual melalui internet di Indonesia. Berikut daftar produk yang paling populer. Yang pertama, fashion, travel booking, musik, video game, elektronik, buku. Pembayaran online. Ada beberapa cara untuk menerima pembayaran pemesanan secara online, yaitu yang pertama, transfer bank. Transfer bank adalah kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana dengan jumlah tertentu dari perintah si pemilik rekening untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Yang kedua, jasa pengiriman uang secara online. Maksudnya adalah jasa pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang secara cepat yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara. Dalam hal ini, pengirim uang membayarkan transfer ke penerima transfer dengan mata uang yang disepakati. Yang ketiga, rekening bersama. Rekber atau rekening bersama adalah suatu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjalinnya transaksi secara online. Dan yang keempat, COD, Cash and Delivery. Yang dimaksud dengan COD adalah kegiatan bertemunya penjual dan pembeli barang yang pemesanannya dilakukan secara online dan bertemunya di tempat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Di tempat itu, penjual membawa barang yang dipesan oleh konsumen dan konsumen membayar barang yang telah dipesan. Biasanya, COD ini selalu menggunakan kurir atau orang yang mengantarkan barang dari toko online shop tersebut. Inti yang pertama, minat beli. Minat beli menurut Kotler pada tahun 2008 adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya. Dari sana timbul ketertarikan untuk membeli agar dapat memilikinya. Yang kedua, orientasi belanja. Munculnya kegiatan belanja online memberikan dampak terhadap perilaku belanja online itu sendiri. Konsumen mungkin berbeda dalam hal orientasi belanja mereka. Stun dalam Kusuma dan Septarini pada tahun 2013 menggambarkan konsep orientasi belanja sebagai gaya hidup berbelanja atau gaya berbelanja yang menempatkan penekanan pada aktivitas berbelanjanya. Yang ketiga, kepercayaan. Menurut Pavlo dan Given dalam Baskara dan Haryadi pada tahun 2014, faktor yang sangat penting yang bisa mempengaruhi minat pembelian yang kemudian dapat memicu keputusan pembelian online oleh konsumen adalah faktor kepercayaan. Dan yang keempat, pengalaman pembelian. Helson pada tahun 1964 mengemukakan bahwa respon individu untuk mempertimbangkan sesuatu didasarkan pada 3 aspek, yaitu jumlah dari pengalaman masa lalu individu, konteks latar belakang, dan stimulus. Dimensi. Yang pertama, dimensi minat beli. Menurut Ferdinand pada tahun 2007, minat beli dapat diidentifikasikan melalui indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Kemudian yang kedua, minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Yang kedua, dimensi orientasi belanja. Schuck dalam Kusuma dan Septarini pada tahun 2013 menyatakan bahwa orientasi belanja memiliki 7 dimensi, salah satunya yaitu yang pertama, shopping enjoyment, yang merupakan kesenangan individu ketika melakukan belanja. Yang kedua, brand atau fashion consciousness, yang merupakan kesadaran individu terhadap harga merek atau mode busana. Yang ketiga, price consciousness, yang merupakan kesadaran individu terhadap harga produk. Yang ketiga, dimensi kepercayaan. Menurut Lingetal pada tahun 2010, dimensi kepercayaan meliputi keamanan, privasi, dan keandalan. Salah satu faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu privasi didefinisikan sebagai menjaga segala perilaku konsumen selama transaksi, yang kemudian berkaitan dengan kinerja toko online. Yang keempat, dimensi pengalaman pembelian. Menurut Quick, Lau, dan Tan pada tahun 2010, penentu pengalaman membeli online terdiri dari 4 faktor. Yang pertama, berpengalaman dalam berbelanja online.
Yang kedua, merasa berkompeten ketika berbelanja online. Yang ketiga, merasa nyaman ketika menggunakan web belanja. Dan yang keempat, merasa bahwa situs online mudah digunakan. Hipotesis penelitian. H1. Orientasi belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli secara online. H2. Kepercayaan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli secara online. H3. Pengalaman pembelian berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli secara online. H4. Orientasi belanja, kepercayaan online, dan pengalaman pembelian berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli secara online. Metode penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, pada tahun 2011, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat false positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sebagai cara belanja mahasiswa IAIN Samarinda, secara umumnya, harapannya penulisnya dapat menemukan jawaban-jawaban permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penulis berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa yang terlibat online shop maupun hanya sekedar tahu mengenai online shop dan mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode kualitatif yang berusaha melihat gambaran menyeluruh atau holistik dari objek penelitian serta menginterpretasikan data dengan cara memberi arti terhadap data yang diperoleh. Penulis turun ke lapangan dan berada di lokasi penelitian untuk memperoleh data. Penulisan bahkan melakukan pengamatan dengan cara tinggal di tempat kos atau kontrakan dari mahasiswa yang merupakan subjek penelitian maupun informasi hingga sehari-hari. Dan bahkan kebanyakan yang melakukan online shop itu ialah para wanita. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Menurut Misbahuddin dan Iqbal Hasan mengemukakan bahwa observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan atau laboratorium terhadap objek yang diteliti atau populasi bahkan sampel. Yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam catatan atau peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumenta dari seseorang. Berkaitan dengan dokumentasi tidak jauh dari foto-foto, hasil wawancara, file surat, data-data, dan sebagainya. Yang ketiga adalah jurnal. Jurnal merupakan tulisan yang memuat artikel suatu bidang ilmu tertentu atau suatu kutipan dari beberapa laporan yang mana di dalam jurnal itu terdapat poin-poin penting dari laporan. Studi kepustaan, yaitu bahan-bahan pustaka yang sangat penting dan menunjang latar belakang teoritis dalam suatu penelitian. Dan yang kelima, wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai sebagai pengguna gadget. Definisi operasional menjelaskan tentang definisi dan variabel apa yang akan digunakan untuk memberikan pemahaman serta menghindari kesalahan pahaman dalam mengartikan isi proposal penelitian. Tempat dan waktu. Lokasi merupakan tempat di mana mengambil kasus akan dilakukan. Tempat penelitian ini dilakukan di lingkungan area yang mencakup, di area IAIN Samarinda Seberang. Waktu penelitian merupakan jangka waktu yang dibutuhkan peneliti untuk memperoleh data dalam menyusun proposal penelitian. Teknis menganalisis data. Analis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarankan oleh data. Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan, maka penulis dapat penelitian ini menggunakan metode analis deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya melaksakan variabel demi variabel, satu demi satu, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi.
mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi, dan bagaimana menyikapinya pada waktu yang akan mendatang. Ada beberapa teknik analisa data. Yang pertama, uji validitas. Merupakan suatu proses pengukuran untuk menguji kecermatan butir-butir dalam daftar pertanyaan kuesiones untuk melakukan fungsi ukurnya. Semakin kecil varians kesalahan, semakin validat ukurnya. Yang kedua, uji reliabilitas. Proses pengukuran yang menunjukkan sesuatu pengukuran dapat memberikan hasil yang relatif sama jika dilakukan pengukuran ulang terhadap subjek yang sama. Semakin kecil perbedaan hasil yang diperoleh, semakin handal tesnya. Yang ketiga, uji asumsi klasik, berguna untuk uji statistik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Kemudian yang keempat, uji hipotesis, pernyataan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenaran masih lemah atau diragukan sehingga harus diuji secara empiris. Menguji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji R2, uji T, dan uji F. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, karena